Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Smart Bottle akan mempresentasikan produk kami, yaitu produk Smart Bottle. Tim kami terdiri dari yang pertama Indri Cahya Gunawan, yang kedua Herman Daswarno Putra, dan yang ketiga Agenta Cintari Hardi. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama latar belakang, yang kedua market, ketiga metode, yang keempat man, yang kelima material, yang keenam machine, dan yang terakhir tentang money. Kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang latar belakang dan profiling dari Smart Bottle. Latar belakang dari Smart Bottle adalah pada era digital, banyak orang membeli sebuah barang mempertimbangkan unsur nilai fungsional dan keunikan dari barang yang dibelinya. Melihat tuntutan dan perilaku konsumen akan suatu barang, maka kami berinovasi untuk menciptakan sebuah produk yang bernama Smart Bottle. Smart Bottle merupakan sebuah produk pengembangan inovasi dari produk botol yang ada dan mempunyai prospek yang baik untuk dapat bersaing dalam dunia bisnis. Dengan perpaduan teknologi yang telah tersaji dalam fitur Smart Bottle, banyak kebutuhan dan tuntutan dari konsumen yang akan terpenuhi, yaitu salah satunya mempermudah aktivitas dan memberikan kepuasan bagi konsumen. Kemudian profiling dari Smart Bottle. Smart Bottle memiliki 4 fitur utama, yaitu yang pertama, terdapat layar digital yang berada dalam tutup dari Smart Bottle. Layar digital tersebut berfungsi untuk mengetahui berapa suhu dari air dalam botol. Kemudian di dalam tutup dari Smart Bottle terdapat juga termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu dari air dalam botol. Yang kedua, terdapat mixer. Mixer tersebut berfungsi untuk mengaduk air dalam botol. Yang ketiga, terdapat water heater yang berfungsi untuk memanaskan air dalam botol. Dan yang terakhir, terdapat charger. Charger tersebut berfungsi untuk mengisi daya baterai dari Smart Bottle. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu market. Segmenting dari Smart Bottle. Kami membagi segmenting pasar menjadi 3 berdasarkan dari aspek geografis, demografis, dan psikografis. Pertama, di dalam aspek geografis, kami memfokuskan diri di wilayah Kabupaten Malang. Kami memfokuskan pada wilayah ini dikarenakan Kabupaten Malang mempunyai sektor perekonomian yang berkembang cukup pesat, sehingga kemungkinan besar dengan perkembangan ekonomi yang baik akan mendorong masyarakat untuk konsumtif terhadap produk ini. Kedua, dari sisi demografis, kami memfokuskan terhadap masyarakat yang mempunyai rentang usia mulai dari usia 17 tahun hingga 35 tahun, yang terbagi berdasarkan status pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga pekerja swasta. Dan yang terakhir, dari sisi psikografis, kami memfokuskan diri pada anak-anak muda dan masyarakat yang memang tertarik pada produk Smart Bottle yang memiliki nilai fungsional dan keunikan produk dengan desain yang memiliki nilai estetik yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Indri Cahya Gunawan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode. Jadi metode dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode bahkan orang yang melaksanakan tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia sendiri. Adapun dalam produk Smart Bottle terdapat beberapa
proses atau metode, yaitu sebagai berikut. Terdapat 3 proses dalam produk Smart Bottle ini. Yang pertama, proses produksi, yang merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan sehingga menghasilkan suatu produk yang bernilai dari bahan awalnya. Kemudian proses distribusi, yang merupakan proses penyaluran suatu produk, baik itu jasa maupun barang, dari produsen kepada konsumen sehingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen dan dapat digunakan konsumen. Kemudian proses pemasaran, yaitu proses penyampaian produk atau memperkenalkan produk kepada calon konsumen. Berikut merupakan flowchart produksi. Jadi untuk tahap pertama kita melakukan pembelian bahan. Jadi pembelian bahan baku ini kami melalui marketplace seperti Shopee. Bahan baku tersebut diantaranya cup aluminium, water heater, baterai, mixer, body botol, termometer, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke tahap perakitan, yang mana alat yang dibutuhkan berupa obeng, lem, dan solder. Kemudian masuk ke tahap packing barang. Kemudian selesai. Selanjutnya flowchart distribusi. Untuk sampai ke tangan konsumen, produk ini kami mendistribusikan secara langsung. Karena kami juga menyediakan store secara offline yang beralamatkan di Jalan Kenongo Sekarpuro nomor 63 Kabupaten Malang. Kemudian kami juga memanfaatkan marketplace seperti Shopee. Selanjutnya kami juga melalui grosir, retail untuk sampai ke tangan konsumen. Berikut merupakan flowchart pemasaran. Agar produk ini dikenal oleh konsumen, kami memanfaatkan marketplace, yang mana marketplace ini menjangkau konsumen yang sangat luas. Kemudian influencer, kami juga melalui Instagram memanfaatkan selebgram. Kemudian internet, sosial media, kami memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian man di sini diartikan sumber daya manusia, yaitu jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi, persyaratan seperti keahlian, kemampuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman. Kemudian komposisi seperti pimpinan, pelaksana, bagian teknis, administrasi. Dan adapun dalam produk Smart Bottle ini terdapat task-based organization atau job analysis, yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan susunan sumber daya manusia di produk Smart Bottle. Yang pertama ada ketua atau pimpinan yang bertugas menentukan perencanaan bisnis produk Smart Bottle menggunakan analisis bisnis model Canvas atau BMC. Mengontrol seluruh jalannya, melakukan evaluasi hasil kegiatan operasional, baik produksi, distribusi, dan pemasaran. Kemudian menyusun proposal kegiatan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan R&D. Kemudian membuat kebijakan-kebijakan mengenai operasional perusahaan. Kemudian bagian riset dan pengembangan yang bertugas melakukan riset dan pengembangan produk, melakukan riset pasar. Kemudian bagian produksi yang bertugas merancang dan menjaga proses produksi yang akan dijalankan, memeriksa persediaan bahan, semua SOP kerja produksi dilaksanakan dengan baik. Kemudian bagian marketing yang bertugas merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital atau melalui jaringan, merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran secara offline atau di luar jaringan, menyelesaikan problematika terkait dengan benci,
mengimplementasikan setiap perencanaan dengan benar. Kemudian bagian keuangan, yang bertugas merancang keuangan usaha, membuat laporan keuangan, merencanakan atau mengkoordinasi dan mengontrol arus kas, perusahaan atau cash flow, terutama pengelolaan piutang dan utang. Sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. Kemudian mengimplementasikan setiap perencanaan dengan benar. Kemudian bagian distribusi yang bertugas menjalankan proses distribusi produk, menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan produk yang didistribusikan, mengimplementasikan setiap perencanaan dengan benar. Dan yang terakhir ada driver, yang bertugas menyalurkan dan mendistribusikan produk ke tempat yang dituju. Berikut merupakan peta komando organisasi, yang terdapat ketua atau pimpinan, bagian riset dan pengembangan, bagian produksi, bagian marketing, bagian keuangan, dan bagian distribusi, yang membawai driver. Kemudian material. Dalam sebuah proses mencapai sebuah tujuan, memiliki persediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan. Jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses produksi, maka proses tersebut akan terhambat dalam jangka pendek maupun panjang. Maka dari itu, salah satu unsur manajemen yang penting adalah materials yang dapat memenuhi pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan yang efektif, sangatlah dibutuhkan bahan baku yang tahan lama dan bagus agar manajemen berjalan lancar. Untuk itu, kami menyusun Bill of Materials atau BOM untuk mengetahui secara spesifik bahan baku apa saja yang dibutuhkan. Bahan baku smart bottle ini. Pada bagian smart bottle ini dibagi menjadi 3, yaitu bagian tutup, bagian bodi, dan bagian dalam. Untuk yang pertama kita membahas tentang bagian tutup. Pada bagian tutup ini terdapat 2 bagian, yaitu bodi tutup dan termometer. Bodi tutup ini terbuat dari plastik hitam dan karet putih, sedangkan termometer terbuat dari termometer digital. Kemudian bagian bodi dibagi menjadi 3, bodi plastik, lampu indikator, dan penguat. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu plastik hitam, lampu indikator, dan baut. Kemudian bagian dalam terdapat 4 bagian, yaitu kap, pengaduk, baterai, dan pemanas. Dan bahan baku yang dibutuhkan yaitu aluminium, kabel, plastik hitam, dinamo, baterai, dan water heater. Mesin atau peralatan dari smart bottle kami. Tahap awal dari proses produksi smart bottle yaitu pembelian bahan baku seperti bagian tutup botol, yaitu karet, termometer, tutup botol, dan layar digital. Dan untuk bodi botol ada kap aluminium, mixer, baterai, lampu indikator, tombol on atau off, kabel USB untuk pengisi daya, dan water heater. Dalam penyediaan bahan baku tersebut, kami membeli dengan modal awal yang kami kumpulkan, kemudian memesan bahan baku tersebut menggunakan smartphone, di mana di dalamnya terdapat aplikasi Shopee untuk memesan bahan baku tersebut. Nah, tahap kedua yaitu adalah proses perakitan, yang mana tahap pertama dari perakitan ini kami memulai merakit pada bagian tutup botol. Nah, pada bagian tutup botol ini kami menggabungkan antara bodi tutup dengan termometer dan karet dengan menggunakan peralatan cutter, obeng, dan lem. Nah, cutter di sini untuk melubangi bagian atas tutup dan memasang termometer. Dalam memasang termometer kita juga membutuhkan obeng dan solder. Nah, agar termometer ini lebih kuat, untuk itu kami menggunakan lem tembak. Kemudian tahap kedua dari perakitan ini adalah merakit bodi botol, yang mana proses ini adalah menyatukan bodi botol dengan komponen-komponen seperti kap aluminium, mixer, baterai, lampu indikator, tombol on-off, kabel USB, dan water heater. Dalam proses perakitan bodi botol ini, kami menggunakan peralatan seperti obeng, solder, dan lem. Kemudian tahap terakhir atau ketiga
dari proses produksi ini adalah packaging. Dalam packaging ini kami menggunakan box yang tentunya sudah di-print yang berisikan informasi produk, dan tidak lupa kami menambahkan bubble wrap dan greeting card yang masing-masing mempunyai fungsi, di mana bubble wrap berfungsi sebagai pelindung dari produk tersebut agar tidak mudah rusak saat waktu ekspedisi atau pengiriman. Kemudian fungsi dari greeting card tersebut yaitu sebagai ucapan terima kasih kepada konsumen karena telah memberi produk Smart Bottle kami. Nah, yang berikutnya yaitu proyeksi keuangan atau money dalam Smart Bottle ini. Oke, yang berikutnya adalah proyeksi keuangan atau money dari Smart Bottle ini. Nah, untuk menghitung break-even point suatu produk, maka kita harus mengetahui fixed cost, variable cost, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, fixed cost pada Smart Bottle ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu artinya fixed cost. Jadi fixed cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan tetap berapapun volume unit produksi yang dihasilkan. Nah, berikut ini merupakan penghitungan biaya tetap dari Smart Bottle, di mana dalam proses produksinya Smart Bottle menggunakan peralatan solder listrik timah otomatis dan obeng set untuk perakitan botol ini, dan masing-masing dibeli dengan harga Rp145.000 dan Rp90.000 dengan biaya sewa gedung per tahun sebesar 5 juta. Nah, dan ditaksir peralatan ini bisa digunakan hingga 3 tahun. Untuk menghitung biaya penyusunan per bulan ini bisa dengan membagi biaya perolehan dengan taksiran pemakaian. Jadi contohnya sebagai berikut. Untuk solder kita kan memperkirakan harganya Rp145.000. Itu dalam jangka waktu 3 tahun, maka Rp145.000 dibagi 3 sama dengan Rp48.300. Nah, ini untuk biaya penyusutan solder per tahunnya. Nah, untuk mengetahui biaya penyusutan solder per bulannya, Rp48.300 dibagi dengan 12, artinya dibagi dengan 12 bulan. Nah, menghasilkan Rp4.027. Artinya berapapun produk yang dihasilkan, maka biaya penyusutan solder sebesar Rp4.027. Nah, untuk obeng, kami memperkirakan harganya Rp90.000 dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, maka dari itu Rp90.000 dibagi dengan 3 sama dengan Rp30.000. Maka biaya penyusutan obeng set per tahunnya adalah Rp30.000. Untuk biaya penyusutan solder per bulannya, Rp30.000 dibagi 12 sama dengan Rp2.500. Artinya, berapapun produk yang dihasilkan, maka biaya penyusutan obeng sebesar Rp2.500. Untuk biaya sewa gedung selama setahun, kami memperkirakan bahwa harganya 5 juta per tahun. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui biaya penyusutan sewa gedung per bulan, maka 5 juta dibagi 12 sama dengan Rp416.700. Artinya, berapapun produk yang dihasilkan, maka biaya penyusutan gedung sebesar Rp416.700. Maka dari itu, fixed cost-nya, maka kita menjumlahkan dari penyusutan solder, obeng, dan biaya sewa menghasilkan Rp423.227. Nah, selanjutnya adalah variable cost. Variable cost merupakan biaya yang nominalnya berubah dan muncul tergantung dari ada atau tidaknya produksi. Berikut merupakan biaya variabel dari Smart Bottle, di mana dalam produksinya membutuhkan bahan baku sebagai berikut. Water heater dengan harga Rp10.000, cup aluminium dengan harga Rp20.000, body botol Rp20.000, kabel Rp5.000, charger Rp10.000, baterai Rp8.000, termometer Rp20.000, baut Rp2.000, dan dinamo Rp5.000. Jika dijumlah, total biaya bahan baku tersebut adalah Rp100.000. Kemudian
biaya tenaga kerja langsung Rp20.000 dan biaya lain-lain Rp10.000. Nah, dari harga tersebut kami menjual per unitnya sebesar Rp160.000. Nah, kemudian menghitung break even point. Untuk break even point unit, rumusnya fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi dengan variable cost. Untuk fixed cost di sini tadi 423.227 dibagi dengan harga jualnya 160.000 dikurangi dengan variable cost-nya 130.000 menjadi 14,10 jika dibulatkan menjadi 14. Dengan demikian, bisnis Smart Bottle dapat mengalami balik modal jika bisa menjual 14 unit produk dalam 1 bulan dan akan mendapatkan keuntungan jika lebih dari nilai tersebut. Untuk menghitung break even point rupiah, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan margin per unit dibagi dengan harga jual. Nah, fixed cost di sini tadi 423.227 dibagi dengan margin per unitnya 30.000 dibagi dengan harga jualnya 160.000. Nah, di sini menjadi 423.227 dibagi dengan 0,1875. Jadi jumlah break even point rupiahnya sebesar 2.257.210. Dengan demikian, bisnis Smart Bottle dapat mencapai break even point ketika angka penjualannya mencapai 2.257.210. Jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa mendapatkan keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.